Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan pemirsa terkait dengan kontrasepsi hormonal ya dok ya. Tadi masih terkait dengan suntik, jenis-jenisnya ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan sekarang ada yang 2 bulan. Kita lanjutkan ya dok. Ya, kita lanjutin ya. Oke, jadi kalau untuk itu jangka waktunya ya. Jadi untuk pil KB dan suntikan itu dia jangkanya yang untuk sebentar ya, atau yang sementara, bukan jangka waktu yang panjang ya, jangka waktu yang pendek, karena tadi konsumsinya kalau pil KB sebulan, kalau yang suntikan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Nah, kalau untuk keuntungannya tadi kurang lebih sama sih, praktis, efektif dan aman, tidak mempengaruhi ASI, cocok digunakan untuk ibu menyusui. Tapi kekurangannya tadi perubahan siklus menstruasi, karena balik lagi kita penggunaannya di hormonal. Bisa paling sering terjadi peningkatan berat badan. Ini yang paling sering dikeluhkan sama ibu-ibu yang menggunakan suntikan. Dokter, berat badan saya jadi naik. Jadi sebenarnya dia itu mempengaruhi ke nafsu makan, ibunya, bukan ke jadi bobot ibunya yang membesar karena disuntik ya, tapi ke olahan nafsu makannya ya. Kemudian terlambatnya kembali kesuburan. Jadi ada tenggang waktunya, biasanya akan kembali lagi kesuburannya. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan setelah lepas dari si KB suntikan ya. Oke, ini implan nih, ini yang paling sering ditanyakan. Dokter, nanti kalau saya pasang implan itu sakit nggak? Karena kan dia di bawah kulit ya. Nah, biasanya nanti ada anestesi sedikit untuk memperingan gejalanya atau rasa sakitnya. Karena dia di bawah kulit dan ketika dipasang, dia kan agak disayat sedikit untuk memasukkan si elemen implan tadi. Dia hanya perlukaan kecil kok, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir yang akan perdarahan hebat, enggak. Dia hanya ibaratnya digores sedikit, nah gitu. Untuk memasukkan seperti jarum kita bilang, tapi itu bukan jarum ya. Itu adalah sejenis obat yang mengandung hormonal tadi ya. Nah ini agak lama nih kerjanya, bisa sampai 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun ya. Dan tapi ini balik lagi karena dia hormonal tentu akan mempengaruhi proses hormon di tubuh dan efek sampingnya masing-masing orang itu berbeda ya. Oke, indikasinya ya menunda kehamilan dengan jarak 2-3 tahun ya. Kalau yang mau sebentar-sebentar boleh pil KB atau suntik KB tadi. Kemudian ini keuntungan kerugiannya ya. Nah, keuntungan dan kerugian satu lagi, dia itu harus dipasang oleh orang tenaga medis yang kompeten, artinya bidan ataupun dokter, nggak boleh sembarangan ya, karena kan harus ada pembedahan minor sedikit tadi ya. Kemudian, nah ini namanya implan. Sebenarnya implan itu lebih condong ke yang non hormonal, tapi sekarang karena teknologi sudah semakin canggih, perkembangan zaman, jadi ada juga namanya implan yang dikombinasikan dengan hormonal, namanya Mirena ya. Kurang lebih sama sih efektifnya, bisa sampai 5 tahun ya AKDR dengan progestin tadi atau IUD dengan progestin tadi. Oke, tentang efek lokal. Nah ini boleh di screenshot, boleh dilihat dulu sama pemirsa Dokter Kito nih. Ini salah satu triknya, trik menentukan kontrasepsi apa yang sesuai. Kita lihat di sini apa yang dikhawatirkan. Yang mau yang lebih efektif maka ada IUD, ada kontrasepsi mantap namanya. Kemudian untuk mencegah terjadinya HIV biasanya pemakaiannya adalah kondom. Jadi kalau yang warna pink itu pilihan yang tepat untuk kebutuhan. Kalau yang warna hitam itu adalah pilihan terbaik. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya saya pengennya dok yang mudah dipakai. Yang mudah dipakai kita lihat AKDR, ada kontap. Nah ini artinya dia pemakaiannya cukup sekali. Maka long lasting sampai 5 tahun minimal ya. Oke, ini boleh di screenshot ya, nice to know aja. Oke, ini yang yang hormonal. Nanti kita akan bahas lagi yang non hormonal sama Dokter Putri. Oke, baik, mungkin langsung dilanjutkan oleh Dokter Putri ya dok. Ya. Oke, jadi sebenarnya kita nih bahas tentang kontrasepsi itu gunanya apa sih gitu kan. Jadi KB atau keluarga berencana itu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan
mengatur kelahiran melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Jadi ada hak reproduksi ya pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kita kan tadi ngomongin awalnya itu tentang kehamilan berisiko ya. Maka dari itu kita bahas tentang kontrasepsi begitu. Jadi kita bahas dulu tentang kehamilan berisiko ini, apa aja sih yang berisiko dalam kedokteran dalam dunia kedokteran, tetapi sebenarnya ini cuma sedikitnya saja. Ada lagi jenis-jenis atau keadaan-keadaan yang membuat suatu kehamilan itu berisiko. Nah, sepintas saja. Yang pertama yaitu kita ada 4T ya, 4T terlalu. 1, terlalu muda. Terlalu muda berarti ibunya atau perempuannya berusia kurang dari 20 tahun. Kita nggak cuma ngomongin tentang belum siapnya kondisi fisik, tetapi juga tentang belum siapnya kondisi mental untuk seseorang yang di bawah usia 20 tahun memiliki seorang anak. Jadi 4T yang terlalunya yaitu terlalu muda atau kurang dari 20 tahun. Ini akan kalau dia hamil akan berisiko tinggi. Yang kedua, terlalu tua atau lebih dari 35 tahun. Ini juga kalau yang tadi kita ngomongin terlalu muda, kondisi sistem reproduksinya itu belum maksimal, belum optimal. Nah, kalau yang lebih dari 35 tahun, ini juga kondisi reproduksi, organ reproduksinya sudah mulai menurun. Jadi ketika terjadi konsepsi atau terjadi kehamilan juga akan berisiko. Risikonya apa aja nanti dibahas di belakang. Yang ketiga, terlalu dekat, jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Dan yang terakhir, terlalu banyak. Ini juga ya, kontrasepsi atau KB itu juga untuk mengatur jumlah pertumbuhan penduduk kalau kata Syifa tadi ya, bahwa kontrasepsi ini juga untuk mengatur jangan sampai satu kepala keluarga itu memiliki anak yang terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti jatuhnya juga disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi, terus juga bagaimana cara pola asuh yang mungkin kurang optimal kalau memang anaknya itu sudah terlalu banyak, atau kalau penduduk kita itu sudah terlalu banyak, melonjak ya jumlahnya. Nah, ini ya dampaknya tadi. Emangnya kenapa sih Dok kok kita harus belajar ya atau mendapatkan edukasi mengenai kontrasepsi? Karena kehamilan berisiko yang tadi disebutkan sebelumnya akan memberikan dampak tidak hanya kepada ibu tetapi juga kepada anak. Yang kepada ibunya apa? Yang pertama ada risiko keguguran. Ketika kondisi ada 4T tadi akan ada kemungkinan atau risiko terjadinya keguguran pada sang ibu. Yang kedua, partus macet, artinya ketika proses persalinan itu tidak lancar, akibatnya apa? Akan berbahaya baik kepada ibu dan juga kepada sang bayi. Lalu yang ketiga ada perdarahan, baik itu saat mengandung ya atau juga setelah melahirkan. Ini juga sangat berisiko pada pasien-pasien usia muda atau pasien-pasien yang memang telah memiliki anak lebih dari 3 atau terlalu sering melahirkan. Lalu yang terakhir adalah intrauterine fetal death atau kematian pada janin yang belum sempat dilahirkan. Selain pada ibu, yang salah satu yang juga kita perhatikan adalah dampaknya kepada janin, yaitu yang pertama bayinya lahir nggak cukup bulan. Kalau bayi nggak lahir cukup bulan atau bayi prematur ya kita sebutkan prematur, ada kemungkinan yang pertama kematangan parunya belum cukup. Artinya apa? Ketika dia harus terpaksa dilahirkan, paru-parunya belum mengembang dengan sempurna, ada kemungkinan penyakit penyerta yang dapat diderita oleh sang bayi. Bayi ini bisa saja perlu membutuhkan bantuan oksigenasi ataupun peralatan selanjutnya. Jadi lebih panjang atau lebih dalam tanda kutip lebih repot ya kalau kita melahirkan atau anak yang kita lahirkan itu belum cukup bulan. Yang kedua, bayinya lahir dengan BBLR atau bayi berat badan lahirnya rendah ya. Misalnya pada kondisi ibu yang tadi ya anemia, banyak perdarahan ketika sedang mengandung, akhirnya anaknya lahir mungkin prematur, lalu berat badannya juga kurang. Nah, ini kan juga perlu perawatan intensif pada bayinya, begitu. Oleh karena itu, dengan keadaan seperti tadi kita perlu memutuskan kontrasepsi ataupun obat-obatan ataupun suntikan itu untuk menjarakkan kehamilan atau bahkan menghentikan kehamilan itu. Baik Dok, mungkin banyak sekali ya Dok ya kerugian kalau misalnya kita nggak merencanakan kehamilan dengan tepat. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.